Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7. Yang pertama yaitu tentang ma'rifatullah atau ahamiyatu ma'rifatullah. Pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari materi ini yang pertama, memahami pentingnya ma'rifatullah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, memahami bahwa ma'rifatullah dapat menjadikannya mencapai hasil. Yang ketiga, penambahan iman dan takwa. Ma'rifatullah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifan, atau usaha manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'rifatullah merupakan ilmu yang sangat mulia dan penting. Buah dari pentingnya mengenal Allah yaitu merdeka, tenang, berkah, hidup mulia, surga, dan mendapat ridho Allah. Ada beberapa penghalang dalam mengenal Allah, yaitu sombong, zalim, dusta, fasik, ingkar, fasad, lengah, banyaknya berbuat durhaka, dan ragu-ragu. Selanjutnya yaitu at-tarik ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Tujuan dari materi ini yang pertama yaitu memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya, yaitu ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Tujuan materi yang kedua yaitu memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah melalui metode Islam dengan nakli dan akal dan membenarkan. Sedangkan yang non-Islam yaitu yang pertama dugaan dan hawa nafsu, yang kedua ragu-ragu, yang ketiga berakibat kufur. Kesimpulannya, orang-orang beriman menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan sehingga menambah keyakinan keimanan mereka. Sedangkan orang kafir tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan yang dapat menguatkan keimanan, akan tetapi hanya sebatas takjub. Materi selanjutnya yaitu al-mawani mim ma'rifatullah atau penghalang-penghalang dari mengenal Allah. Tujuan dari materi ini yang pertama mengenal sifat-sifat pribadi manusia yang menjadi penghambat dari mengenal Allah. Yang kedua, menyadari bahwa sifat-sifat itu dapat membawa pada kekufuran atau kekafiran karena membawanya untuk menjauhi sifat-sifat itu. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi untuk mewujudkan sifat yang memudahkan mengenal Allah. Kenapa banyak manusia yang tidak mengenal Allah? Karena banyak manusia yang salah memilih jalan untuk menjalani hidup di dunia ini, dan mereka juga bersikeras untuk tidak mengenal Allah. Mengapa demikian? Karena ada penghalang dari dalam diri mereka. Apa saja yang menjadi penghalangnya? Seperti nafsu, kecurigaan, kezaliman, dusta, maksiat, kebodohan, keraguan, penyimpangan, dan kelalaian. Selanjutnya yaitu al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari materi ini yang pertama, mengenal betapa pentingnya menyadari eksistensi Allah dalam kehidupan. Yang kedua, mengenal dalil-dalil yang diaplikasikan untuk menyadari eksistensi Allah. Yang ketiga, bermotivasi untuk mentauhidkan Allah karena menyadari kebesaran Allah. Eksistensi wujudillah dikuatkan oleh dalil-dalil atau bukti-bukti. Yang pertama, ad-dalilu fitrah. Secara bahasa, fitrah yaitu al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah yang telah membawa naluri berketuhanan. Yang kedua, ad-dalilu hisi atau bukti indrawi atau bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Yang ketiga, ad-dalilu akli atau bukti rasional atau akal yang digunakan untuk
merenungkan keadaan diri manusia dan alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Yang keempat, ad-dalilu naqli atau pembuktian keadaan dengan petunjuk kitab suci. Yang kelima, ad-dalilu tarik atau eksistensi Allah Ta'ala telah diberikan di sepanjang sejarah manusia. Mulai dari mana? Pertama, Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tujuan materi ini yang pertama memahami konsep tauhid nibiyah, mukiyah, dan ukiyah. Yang kedua, menyadari wujud kejayaan Allah di alam semesta. Yang ketiga, menyadari wajibnya menolak kepemimpinan, hukum, dan otoritas selain Allah saja sebagai pemimpin, pembuat hukum atas tujuan hidup. Pengertian yang pertama yaitu tentang tauhid nibiyah atau mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala atau Raja Rabb dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Yang kedua, mulkiyah atau berasal dari kata malika yamliku, yang memiliki kekuasaan penuh atas yang dimiliki. Yang ketiga, goyatan yang dituju atau kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabbnya, yang mana Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, dan yang disembah. Yang keempat, ilahan ma'buduja atau Tuhan yang disembah, menjadikan indikasi bahwa hanya Allah lah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilahan yang disembah. Selanjutnya yaitu hayatu fi dilali tauhid atau hidup dalam naungan tauhid. Tujuan materi ini yang pertama memahami cakupan tauhid dengan benar tanpa menyimpan sesuatu dengan manhaj para salafus salih. Yang kedua, memahami 4 bentuk tauhid yang menjadi misi ajaran agama Islam di dalam Quran maupun As-Sunnah, meliputi asma wa sifat, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Yang ketiga, memahami dan termotivasi untuk melaksanakan sikap yang menjadi tuntunan utama dari setiap macam tauhid tersebut. Hidup seperti apa manusia? Manusia hidup tergantung naungannya, seperti komunisme, liberalisme, kapitalisme. Akan tetapi, kelak di akhirat, semua naungan tersebut tidak ada apa-apanya. Bagaimana cara hidup di bawah naungan tauhid? Yang pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, sifat. Yang ketiga, nama-nama atau al-asma. Yang ketiga, af'al atau perbuatan. Ada 4 macam-macam tauhid. Yang pertama, tauhid asma wa sifat. Yang kedua, tauhid rububiyah. Yang ketiga, tauhid mulkiyah. Yang keempat, tauhid uluhiyah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.